Sebelum penciptaan manusia, Allah sudah memberitahu. Belum ada iblis, belum. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah di bumi sudah ada penghuninya? Ada. Itu para jin-jin itu. Kita yang paling terakhir. Maka disebut bangsa anyar atau bangsa yang baru. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi kata mereka yang menentang, siapa yang menentang? Malah ikat yang akhirnya jadi iblis. Apakah engkau ya Allah mau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Berarti kerusakan yang akan datang itu sudah diprediksi. Seperti yang terjadi sekarang, perang kan? Kalau ini tidak dicegah, pasti dekat dengan hari kiamat. Kecuali perang-perang yang memang dekat dengan hari kiamat. Apa disebutkan? Malhamah al-kubro. Waktu kapan kiamat hanya Allah yang tahu. Tapi keyakinan terhadap hari kiamat harus. Hari kiamat itu sudah pasti. Tapi entah kapan Allah yang maha tahu. Kita hanya apa? Bisa menghindarkan dari potensi yang mendekatkan kiamat. Karena puncak kiamat kalau sudah ada ini malhamah kubro, perang besar, itu sudah dekat. Yang menjadi poin di sini adalah kerusakan. Harus ada orang yang memperbaikinya. Atau perdamaian. Maka ini peranan kita di lingkungan kita. Jadi kalau misalkan skop yang paling luas, nggak mungkin ada kepala negara yang bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan yang terkecil saja. Atau bisa mendoakan saja agar tidak terjadi apa-apa dan cepat pulih. Saya akan membahas tentang ayat yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum penciptaan manusia, kalau saya sebutkan di awal itu kan ada namanya tahapan alam. Yang paling bawah adalah nabat. Nabat itu alamnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang di atasnya lagi alam an'am. Berarti apa? Hewan. Yang atasnya lagi nasut, seperti kita, golongan manusia. Yang atasnya lagi jabarut, itu golongan jin, ada setannya juga, ada iblisnya juga. Ada di atasnya lagi malakut, malaikat. Ada atas, paling atas lahut. Yang kita bahas ini adalah malakut. Jadi sebelum penciptaan manusia, Allah sudah memberitahu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Belum ada iblis, belum. Allah memberitahu hendak menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah di bumi sudah ada penghuninya? Ada. Itu para jin-jin itu. Jadi teks ini setelah semuanya kerusakan itu ditumpas semua. Ditumpas oleh golongan malaikat. Kita yang paling terakhir. Maka disebut bangsa anyar atau bangsa yang baru. Jadi sebelum ada manusia di muka bumi ini itu sudah ada kerusakan. Jadi semuanya itu ditumpas kecuali jin-jin yang lari ke laut, ke hutan-hutan, dibiarkan hidup. Itu kenapa sekarang itu hutan, gunung itu sarangnya jin. Jadi itu dahulu yang belum ditumpas. Maka mereka-mereka dibiarkan hidup. Ada di gunung, tempat-tempat yang sepi. Teks ini disampaikan Allah kepada para malaikat. Semuanya setuju. Ya, yang protes ini adalah malaikat-malaikat yang menentang penciptaan manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi kata mereka yang menentang, siapa yang menentang? Malah ikat yang golongan ini, yang akhirnya jadi iblis. Apakah engkau ya Allah mau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Jadi ini benar nih berarti. Ini adalah prediksi iblis ya dulu sampai sekarang. Tapi yang kita pegang apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika ada kerusakan, ada golongan manusia yang hendak memperbaikinya. Jadi Allah lebih panjang. Jadi ada yang berbuat rusak, ada aja yang memperbaiki. Golongan malaikat ini dari alam malakut diturunkan akhirnya ke alam jabarut.
Jadi sekuat apapun jin kalau masih di Jabarut, dia tidak bakal menang lawan malakut. Bukan bertarung, dia sudah lihat aja itu sudah takut karena beda alam, beda kelas dia. Berarti kerusakan yang akan datang itu sudah diprediksi. Ada yang merusak, ada yang memperbaiki. Seperti yang terjadi sekarang. Kan perang kan? Watasfikud dima. Kerusakan yang paling besar kalau ini tidak dicegah pasti dekat dengan hari kiamat. Watasfikud dima itu menumpahkan darah dia. Ya perang. Kecuali perang-perang yang memang dekat dengan hari kiamat. Apa disebutkan? Malhamah al-kubro. Ini perang besar sudah. Ini tidak bisa dihindari. Tapi kapan? Ini adalah rahasia Allah. Waktu kapan kiamat hanya Allah yang tahu. Selama ada perang, kita masih bisa memperbaikinya. Berarti kalau kita terus-menerus berjuang agar bisa mendamaikan seseorang atau dua kelompok, maka itu menjauhkan kita dari hari kiamat dan jauh dari malhamah al-kubro. Jadi ini sudah diprediksi. Jadi kalau ada teksnya itu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kata Allah nih. Memang tidak disebutkan rahasianya, tapi kita bisa melakukan di teks ini. Karena segala yang tampak dari kerusakan itu ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Puncak kerusakannya kalau terjadi perang. Apalagi perangnya sampai mendunia. Itu menghabisi hampir 90% manusia. Maka untuk bisa melatih qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kita damaikan satu kelompok dengan yang meskipun itu dari suku kecil. Maka di dalam teks lain apa? Dhoharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqum ba'dal ladzi amilul allahum yarji'un. Setelah bertengkar apa? Tampak kerusakannya di daratan dan di lautan. Apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Jadi kalau itu pasti ada akibatnya pasti. Setelah kita merasakan akibat itu, baru kita sadar. Yang diminta apa? Kesadarannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kenapa harus kembali? Biar jauh dari kiamat. Kita masih sanggup memelihara bumi ini. Agar terus sejahtera sampai keturunan kita yang terakhir. Tapi keyakinan terhadap hari kiamat harus. Kalau bisa jangan di waktu dekat, harus diperpanjangkan begitu. Selama ada khalifah atau kita menjadi peranan menjadi khalifah. Ini juga bagian apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi kalau hari kiamat itu sudah pasti. Tapi entah kapan Allah yang Maha tahu. Kita hanya bisa menghindarkan dari potensi yang mendekatkan kiamat. Karena puncak kiamat kalau sudah ada ini malhamah kubro, perang besar, itu sudah dekat. Apapun caranya, yang paling simpel yaitu kita berdoa agar mereka cepat damai. Jadi kalau ini tidak bisa kita jaga, maka peran khalifah akan dicabut oleh Allah. Akan terjadi seperti ini dalam waktu dekat. Mungkin muncul Imam Mahdi. Itu sudah dekat dengan kiamat. Yang menjadi poin di sini adalah kerusakan. Harus ada orang yang memperbaikinya. Harus ada orang yang bisa memunculkan sulh, perbaikan atau perdamaian. Maka ini peranan kita di lingkungan kita. Jadi kalau misalkan skop yang paling luas, nggak mungkin ada kepala negara yang bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan yang terkecil saja. Atau bisa mendoakan saja agar tidak terjadi apa-apa dan cepat pulih. Jadi ini yang terjadi sekarang ya. Maka potensi-potensi kerusakan itu harus dicegah. Maka di dalam usul fiqh itu ada namanya saddud daroe. Menghalangi adanya kerusakan yang menyebar. Jadi diputus dia. Jadi kata malaikat benar, tapi Allah lebih panjang. Karena Allah memberi peranan kita sebagai pemelihara khalifah. Punya tugas estafet dia. Dari generasi ke generasi.
Maka di dalam Al-Quran yang lain disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi jangan membuat kerusakan di bumi setelah sudah diperbaiki semua. Wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada kata fasad, ada kata muhsin. Fasad itu artinya rusak. Ada ihsan. Kalau pengen tidak rusak, maka ambil yang ihsan. Misalkan ada kerusakan di lingkungan tertentu, maka kalau itu terhindar dari apa? Adanya bencana, maka ini yang harus ditekankan ihsan. Apalagi apa? Keberkahan di bumi itu dikhawatirkan bisa ditarik. Maka ini sangat berbahaya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah ihsan ditekankan, diperjuangkan, maka dekat dengan rahmat Allah. Semuanya hidup sejahtera. Karena kita memilih jalan ihsan. Jadi ada kerusakan, ada ihsan. Nah, ihsan ini adalah yang Allah lebih tahu apa yang tidak diketahui oleh para malaikat yang protes. Jadi yang protes tadi itu yang tidak mau menyembah atau hormat terhadap penciptaan Adam alaihissalam. Yang sekarang jadi iblis. Ada di kita ini pilihannya. Mau fasad atau ihsan. Merasakan akibat kerusakan itu pun sangat menyedihkan. Sangat mengganggu kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita. Maka pilihannya biar terus berlanjut kehidupan ini. Biar kita berada di hidup yang sejahtera dan berkah, maka pertahankan ihsan.